Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia. Kita jaga tetap bersama NKRI harga mati Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, kita rawat bersama dan kita tetap jaga NU tetap berjaya bersatu. Para hadirin, saya akan jelaskan yang saya ketahui dalam data yang saya terima. Apakah Lutfi bin Yahya ini sudah aktif di Jatman Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah sejak dulu atau baru-baru? Kapan beliau menjadi Rois Am? Apakah sebelumnya beliau itu menjadi Rois Am? Apakah pendiri atau tidak? Para hadirin, di dalam catatan yang saya terima, data saya sebutkan ya. Susunan Idarah Aliyah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, keputusan Muktamar NU ke 26 10 sampai 16 Rajab 1399 Hijriah atau tanggal 5 Juni tanggal 11 Juni 1979. Nah, ini hasil keputusan susunan Muktamar ya, tahun 1979 di Semarang. Nah, disempurnakan oleh Musyawarah Kubro Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah pada hari Ahad tanggal 14 Jumadil Akhir tanggal 19 April 1981 di Semarang. Ini Rois Amnya ketika ini adalah Idarah Aliyah Jamiah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ini Rois Amnya tertanda Kiai Haji Arwani. Mudir Amnya tertanda Kiai Haji Dr. Idam Khalid. Sekretaris Amnya yaitu Kiai Haji Mudhafar. Di sini tidak ada nama Lutfi bin Yahya. Mustafadol Kiai Haji Masykur Jakarta, 2 Profesor Kiai Haji Anwar Musadad Bandung, 3 Kiai Haji Muhyiddin Nawawi Yogyakarta, 4 Kiai Haji Ahmad Siddiq Surabaya, 5 Kiai Haji Zahid Abdul Jamil Cirebon, 6 Kiai Haji Masyhur Jombang, 7 Profesor Kiai Haji Syaifuddin Juhri Jakarta, 8 Kiai Haji Ali Yafi Jakarta. Ifadiyah Kiai Haji Arwani Al-Hafid Kudus Rois Am, Kiai Haji Muslih Abdurrahman Meranggen Rois 1, Kiai Haji Adlan Ali Al-Hafid Jombang Rois 2, Kiai Haji Turahan Al-Juhri Kudus Rois 3, Kiai Haji Mustamid Abbas Cirebon Rois 4, Kiai Haji Hamim Sahid Sidorejo Jaktim Rois 5, Kiai Haji Ahmad Mutohar Meranggen Katib Am, Kiai Haji Ali Ahmad Jombang Katib 1, Kiai Haji 9 ya, Kiai Haji Mahdum Zen Meranggen Katib 2 ya. Jadi tidak ada yang saya lihat ini, tidak ada nama Lutfi bin Yahya ya. Dari semenjak Muktamar ke 26 di Semarang tanggal 11 Juni 1979. Ya, kita lihat lagi nih di tahun berapa nih? Tahun nanti. Daftar panitia penyelenggara Muktamar Thariqah. Tahun 89. Nah, ada dalam surat keputusan 5 orang senior dan sesepuh Thariqah nomor 00-TMNA /11/MUK/89 tentang komposisi dan personalia Idarah Aliyah periode 8994. 1. Mustafadol yaitu Kiai Haji Masykur Jakarta, Profesor Kiai Haji Anwar Musadad Bandung, Kiai Haji Arwani Al-Hafid Kudus Jateng, 4 Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 5 Kiai Haji Usman Abidin Jakarta, 6 Kiai Haji Ali Yafi Jakarta,
7 Kiai Haji Mukhdor Jombang Jatim. 8 Kiai Haji Habib Lutfi Kalongan. Nah, ini baru Lutfi bin Yahya ini baru ada tercatat di sini sebagai mustafadhol, yaitu tahun 1989. Masa jabatannya sampai 1994. Tapi sebagai mustafadhol ya, bukan sebagai Rois Am. Bukan sebagai Rois Am. Ditandatangani oleh 5 sesepuh, yaitu Kiai Haji Adlan Ali Al-Hafiz, Kiai Haji Dr. Idam Khalid, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Maki Maksum, Kiai Haji Muhammad Ridwan. Ini tahun 89 para hadirin. Jadi Lutfi bin Yahya ini baru aktif di Jatman ini tahun 89. Itu pun bukan sebagai Rois Am, tapi sebagai mustafadhol ya. Kemudian kita lihat ini Lutfi bin Yahya menjabat Rois Am kapan? Nah, ini baru nih. Surat keputusan Idarah Aliyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah nomor A titik 001 garis miring 0 SK garis miring 4 garis miring 05 tanggal berapa nggak kelihatan nih, April 2005. Susunan Idarah Aliyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, masa khidmat 2005 sampai 2010. Majlis Ifadiyah ya, Rois Am. Kiai Haji Habib M. Lutfi Ali bin Yahya. Wakil Rois Am Kiai Haji Abdul Wahab Hafid. Rois Awal Kiai Hasib Burhanuddin. Rois Sani Kiai Haji Tuan Guru Turmuzi Agoni. Rois Salis Kiai Haji Mukhdor Fatur Rahman. Rois Rabi Kiai Haji Dr. Muhibbuddin Wali. Rois Khomis Kiai Haji Nuha Arwani. Rois Sadis Kiai Haji Habib Muhammad Asgab. Rois Sabi Kiai Haji Dimyati Romli. Khatib Am Kiai Haji M. Zaini Mawardi. Mudir Am Kiai Haji R. Muhaimin Gunardo Jadi Lutfi bin Yahya ini menjabat Rois Am tahun 2005. Masa jabatannya sampai tahun 2010. Dari situ Lutfi bin Yahya sampai sekarang belum diganti. Padahal di Jatman ini kan masa bakti Rois Am itu hanya 5 tahun. Bayangkan dari tahun 2005, 2010, 2015, 2020. Nah, ini sudah 2004. Mestinya sudah habis nih kalau menurut saya ya. Tapi ini tidak. Ini data-data ini saya lengkap semuanya. Masih banyak data-data yang lain yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Jatman. Jadi bisa disimpulkan saudara. Jadi saya sangat yakin, sangat asatu bahwa benar jika banyak sekali tokoh-tokoh NU yang dari bawah, dari atas, dari pusat, dari daerah yang teriak bahwa ada dugaan manipulasi atau pemalsuan sejarah Jatman. Nah, karena pendiri Jatman itu bukan Lutfi bin Yahya, bukan ya. Nah, terbukti beliau ini masuk menjadi anggota Jatman ini yang saya tahu tuh tadi itu tahun 89. Jadi bukan sebagai Rois Am ya. Sementara tahun 1979 Jatman ini sudah berdiri. Sudah ada beberapa tahun sebelum Lutfi bin Yahya aktif, Jatman sudah berdiri. Ya, yang ketika itu
tahun 79, nanti saya lupa lagi. Tahun 79. Nah, tahun 79 Rois Amnya ini Kiai Haji Arwani. Rois Amnya Kiai Haji Arwani. Ini tahun 79. Para hadirin, jadi sangat ironis sekali jika saat-saat ini lagi trendingnya terkait dengan larangannya dari Rois Am Jatman kepada seluruh idarah wusto supaya tidak hadir dalam undangan resmi Ketua PBNU tanggal 19 September di mana ya, Surabaya kalau nggak salah. Ini dilarang oleh Rois Am Jatman. Ini sangat nampak sekali bahwa Jatman seolah-olah akan dibawa menjadi milik pribadi. Diduga oleh saya ini Jatman akan dijadikan sebuah organisasi milik pribadi untuk kepentingan pribadi. Ya tentu oleh Rois Amnya, oleh Lutfi bin Yahya. Sebaiknya nih Lutfi bin Yahya tahu diri bahwa beliau sudah menjabat dari tahun hampir 4 periode ya. Mestinya tahu diri itu dilepaskan. Jangan memaksakan diri untuk kekeh menjadi Rois Am. Ada apa? Kalau kekeh aja, ini ada apa sebetulnya? Pengen tetap jadi Rois Am, mestinya harus tahu diri, dilepaskan, memberikan kesempatan kepada yang muda. Dan Jatman ini bukan organisasi yang sifatnya duniawiyah untuk mengejar jabatan dan sebagainya, masyhur bukan, tetapi untuk mengumpulkan ahli-ahli thariqah agar menjadi orang-orang yang benar-benar khusyuk pada Allah Ta'ala, menjadi penguat NKRI, agama, bangsa dan negara. Ya, jadi hanya orang-orang yang punya tujuan, menurut saya hanya orang yang punya tujuan kurang baik kalau memang ngekeh ingin jadi Rois Am dan tidak mau sadar melepaskan diri, mundurkan diri dari jabatan, memberikan kesempatan pada yang muda. Yalah, mari kita sadar, jangan paksakan kehendak diri ketika itu memang tidak ada hak kita. Malu kita terhadap diri sendiri, apalagi kita ini mesti tarekat, ahli tarekat, tetap kekeh terhadap sesuatu yang mestinya layak untuk tidak dikekehi. Yuk kita jaga, rawat bersama keharmonisasian NU dengan Jatmannya, karena walau bagaimanapun secara hukum Jatman adalah banom NU, yaitu boleh dikatakan milik NU, dan tentu segala sesuatunya itu berkaitan dengan NU, tidak bisa dipisahkan. Tetapi sekalipun umpamanya ada dugaan bahwa Jatman ini sudah mempunyai badan hukum sendiri, tetap itu dalam hukum positif kalau tidak salah itu tidak bisa lepas begitu saja dalam mengambil kebijaksanaan. Tetap dia harus disiplin, tidak boleh indisipliner. Jangan mentang-mentang punya badan hukum sendiri kemudian seenak deweke untuk menolak perintah atau instruksi Ketua PBNU, perintah atau instruksi PBNU, karena dimanapun PBNU adalah induknya. Yo, sadar para saudaraku. Saya mengajak kepada semuanya, saudaraku pengurus NU maupun struktural dan yang kultural, mari kita rawat bersama NU. NU adalah rumah kita, jaga oleh kita, milik kita, bukan milik bangsa Tarim, bukan milik bangsa Yaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.